Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para juragan dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Loki Syuting, teman-teman. Kali ini di hadapan teman-teman ada si Penta. Ini si Penta sedang mengalami problem pada kakinya. Kemarin di bagian kaki belakang sebelah kiri itu sedikit agak bengkak. Terus kemudian saya semprot dengan Gusanek. Terus dalam waktu sekitar 4 hari pindah lagi di depan. Terus kemudian selama 3 hari kemudian lagi pindah lagi di bagian belakang teman sebelah kanan. Terus pindah lagi di bagian depan sebelah kanan karena merasa mengganggu performa dari si Penta ini. Makanya saya segera mengambil tindakan cepat dengan memanggil dokter hewan. Ya, ini nanti ada dokter hewan Munir yang akan membantu saya dalam penanganan atau memberikan treatment kepada si Penta ini, teman-teman. Harapannya nanti dengan pemberian treatment ini si Penta segera kembali dengan performa terbaiknya. Karena nanti kalau saya biarkan saja takutnya nanti mengganggu performanya dan pertumbuhan dari Penta ini nanti tidak maksimal. Karena saya sudah habis satu botol, Pak. Makanya ini segera saya tangani karena udah bukan waktunya saya lagi. Sudah emang waktunya dari dokter hewan untuk segera menangani si Penta ini. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian ini seperti si Malbor saya dulu ya Pak. Itu kan juga mengalami problem yang sama dengan si Penta. Dimana kaki bagian belakangnya khususnya di bagian apa ini Pak? Persendian ya, ini mengalami pembengkakan karena ada sedikit ya lubang kecil lah. Itu biasanya terjadi karena ada lalat atau apa? Apa emang daya tahan tubuhnya lemah atau apa? Pertama banyak ada beberapa faktor sih ya. Pertama dari bisa juga dari kondisi sapinya, kedua dari manajemen kandangnya. Pertama mungkin dari kandangnya bisa. Dari kandang ya? Bisa dari manajemen kandang. Awal bisa kan karena dari manajemen kandang yang kasar, ya kan? Dia numpu mungkin akhirnya lecet dan saat itu kondisinya mungkin lagi menurun. Akhirnya dia lecet, bengkak, terjadi keradangan. Nah saat misalkan kaki yang kiri dulu awalnya yang dia bengkak terjadi keradangan, dia pasti untuk berdiri pasti akan merubah tumpuan lagi dengan kaki kanan atau dengan yang depan dulu. Akhirnya karena sakit kan kondisinya kan, jadi sakit akhirnya pindah tumbuhan lah dengan tumbuhan yang berbeda lagi, mungkin dengan kondisi yang performanya lagi menurun, dengan kondisi sakit muncul lagi seperti itu. Nah pemberian Gusanek atau pemberian itu kan anti lalat dan antibiotik antiseptik ya untuk kuman dan juga lalat biar tidak terjadi pertumbuhan larva lalat tersebut. Itu hanya sekedar menyembuhkan dari luar aja ya Pak? Dari dalamnya enggak itu. Jadi keradangan mungkin di luar sudah kering tertutup tapi keradangan di dalam itu enggak tuntas. Itu akhirnya hanya sekedar ringsu tok pindah-pindah tok gitu. Ya tetap terapinya harus tetap terapi ada terapi dari dalam sportif dan juga anti radang juga untuk depresi bakterinya gitu, seperti itu. Tetap ini hampir sama kasus yang kemarin sebenarnya. Seperti itu. Makanya dievaluasi lagi lah nanti. Paling untuk sementara ini nanti lantai kalau enggak karpetin dulu ya Pak. Iya itu lagi. Mungkin untuk meringankan saat dia tumpuan, jadi nggak terlalu sakit, nggak terlalu keras. Soalnya rantai kasar saat dia berusaha, apalagi dengan bobot yang semakin bertambah, dia untuk berdiri kadang aras-arasan loh, dia agak takut. Kadang agak takut, makanya tadi saat dikeluarkan dia juga agak ragu menahan. Turun dari kandang, dari itu kan lantai untuk ke tanah. Saat di tanah dia nyantai, ya karena dia mungkin takut posisinya, takut saat kepleset atau itu menyebabkan traumatik pada sapi tersebut. Gitu seperti itu sih. Berarti nanti sementara dikasih alas karpet dulu nggak apa-apa ya Pak? Sementara untuk terapi dia sampai sembuh. Kalau dia performanya sudah baik, nafsu makan sudah baik, nanti bisa dipindah lagi di lantai. Iya, siap Pak. Ini perkembangannya gimana Pak? Dari Bapak lihat pertama sampai saat ini perawatan 4 bulan di kandang saya gimana ini kalau Bapak melihat ini? Sudah signifikan sih. Dilihat dari segi bulu sudah mulai mengkilat, berarti tandanya memang sehat. Dari kekalannya pun istilahnya sudah terbentuk lah. Nanti tinggal stabil aja sampai pertumbuhannya. Pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan aja. Umur segini yang penting pertumbuhan tetap stabil, nanti
saat udah hampir mentok harus dipus. Iya Itu iya. sih saran saya sih. Kalau perkembangan kayak gini yang penting stabil aja lah. Nafsu Iya. makan bagus, sehat terus. Nanti sampai waktu yang tertentu sampai umur yang sudah terbatas baru Dimaksimalkan ya. maksimalkan buat. Oke Pak, nanti bisa langsung di treatment ya Pak, beli penyuntikan teman-teman supaya nanti si Penta ini segera mendapatkan apa ya, kesehatan yang lebih baik lagi. Ini kondisi Penta teman, perawatan 4 bulan di kandang saya cukup bagus, cukup bagus, perkembangannya cukup besar juga. Ini si Penta, ini geser le. Wah, ini kondisi Penta teman, umur kurang lebih sekitar 7 bulan. Jadi ini dulu saya beli umur sekitar 3 bulan teman. Ini bagian kakinya ini teman ada luka seperti Maxi Marlboro yang dulu pernah terjadi peradangan. Jadi dulu di sini, kemudian terus pindah lagi ke kaki depan sebelah kiri, terus pindah lagi ke bagian sebelah kanan teman-teman. Jadi ini semua kakinya udah kena semua, makanya segera memanggil dokter untuk segera penanganan lebih lanjut teman-teman, karena takutnya nanti si Penta ini performanya terganggu, jadi tidak begitu maksimal teman-teman. Oke, nanti kita akan melihat proses penyuntikan si Penta teman-teman. Cukup bagus teman ini si Penta, usia 7 bulan, kurang lebih sekitar 7 bulan, karena di kandang saya 4 bulan perawatan teman-teman. Tanggal 20 Mei kemarin genap 4 bulan di kandang saya. Dan ini kondisi Penta teman-teman. Ini si metal. Iki F2 atau F3 Pak? F3 ya? Wah, ini si Penta teman. Mantap. Wah, ini cukup bagus, cukup ya sedang lah, nggak begitu pendek dan nggak begitu tinggi. Menurut saya cukup ideal, cukup standar dari segi badannya. Tulang-tulangnya juga bisa dilihat teman-teman, udah mulai membesar. Bisa dilihat bagian bahu depannya ini udah mulai, tulang-tulangnya udah mulai membesar. Terus bagian lehernya juga udah mulai bagus teman. Ini rasnya cukup kental, karena identiknya biasanya kalau ras kental telinganya banyak bulunya teman. Seperti ini si Penta. Ini kalau menurut saya F3 juga teman. Apalagi kalau dugul lebih sempurna lagi. Mantap sekali teman si Penta. Penta. Ini Dokter Munir juga mempunyai Instagram, jadi nanti teman-teman juga bisa sharing atau bertanya-tanya mengenai hewan peliharaan teman-teman. Beliau juga bisa di kucing, kambing ya Pak, hampir semua hewan ya Pak. Semua reptil juga bisa ya. Reptil juga bisa teman. Nanti bisa di follow Instagramnya, nanti bisa sharing atau bertanya-tanya di Instagram dari Dokter Munir. Nanti akan saya tuliskan IG-nya di deskripsi video, teman-teman bisa berkomunikasi dengan beliau teman. Penta teman, ini salah satu ikon di kandang Osfam, masih kecil, belum begitu nampak
monsternya. Tapi insya Allah nanti dalam waktu sekitar 5 bulan lagi atau 4 bulan sudah mulai kelihatan gambaran si penta ini seperti apa. Mantap. Wah, ini gambar penta dulu teman-teman, dan saat ini si penta kondisinya seperti ini. Ini akan segera diberikan treatment. Dokter Munir cukup tenang, anteng ya Pak. Apa sing iki sing kucing lah. Iya Pak. Insya Allah segera sembuh nanti, mudah-mudahan. Oke ya Pak. Mantap sekali teman. Mudah-mudahan nanti si penta segera sembuh. Ya, teman, ini ada tambahan lagi pemberian salep ya Pak, atau apa Pak? Saya salah. Salep cair teman, supaya singkatnya bisa pakai ini loh. Nah ya kena KB ya. Jadi 4 persendian di kaki kena semua teman. Pemberian salep supaya lebih cepat sembuh. Kasih sebelah kanan Mas, sing kanan dan gede loh. Ora ya, apa wis mandan gue? Mburi tok berarti ya. Ya Pak, mungkin ada sedikit ya nasihat atau mungkin saran lah buat para peternak muda yang saat ini sedang mulai marak untuk berternak sapi. Ya, beternak itu seperti halnya akan terlihat bagaimana hasilnya kan. Iya. Jadi namanya saat pemeliharaan sapi, hewan apapun lah, entah sapi dan hewan-hewan yang lain, dia akan paham bahwa pemberiannya bagus apa tidak itu akan menentukan hasil, dan perlakuan dari pemilik juga akan terlihat dari hasil tersebut. Nah, hanya sekedar dikasih makan tok tanpa diperhatikan, itu juga hasilnya kadang beda. Seperti itu, jadi harus dipahami. Ada yang farm peternakan besar yang saya bantu ya, dari populasi misalkan ada 400-an lah, di situ juga per anak kandang itu memperhatikan satu persatu dari sapinya tersebut. Jadi saat ada sapi yang ternyata nafsu makannya kurang, dari porsinya beda, itu harus bagaimana responsif anak kandang untuk biar dia kembali lagi nafsu makannya. Dan bisa diperhatikan dari sapi akan terlihat saat kondisi menurun, itu terlihat dari raut mukanya, dari nafsu makannya, dari kotorannya, itu hal yang sangat dasar mudah lah, bisa ternampak ya Pak. Saat muka sayu, ternyata pandangan corong matanya beda, telinganya juga tidak seperti biasanya, atau badannya hangat, nafsu makannya menurun, apakah mau makan atau tidak, itu salah satu ciri-ciri bahwa sapi tersebut ada masalah. Nah, disitulah peran dari anak kandang atau si pemilik harus memperhatikan masalah tersebut. Jadi kalau misalkan hanya sekedar kasih makan berabruk tanpa diperhatikan per individu, itu perkembangannya pasti beda. Kurang maksimal yang pasti ya Pak. Harus pakan juga harus diperhatikan, keseimbangan protein, keseimbangan serat. Itu banyak literatur ya, banyak model seperti halnya Mas Oki penggunaan ampas tahu atau yang full konsentrat, misalkan penambahan pakannya konsentrat dengan serat, itu kan banyak sistem ya, tinggal nanti harus diperhatikan keseimbangan tersebut. Banyak literatur lah untuk itu ya. Nanti, ini untuk Dokter Munir juga siap memberikan istilahnya konsultasi lah, menerima konsultasi pada peternak-peternak ya Mas. Nggak hanya hewan sapi aja ya Pak, apa aja Pak, reptil juga bisa, kambing, ya semua hewan peliharaan ya Pak. Saya di sini karena memang saya mengikuti belajar, saya praktek mandiri tapi juga sambil belajar ya. Dari kecil memang bapak saya
jualan sapi juga, saya belajar dengan itu sapi. Nah, selama praktek, oh hewan kesayangan ternyata sudah mulai ramai. Saya membantu hewan kesayangan, jadi sambil belajar itu, ternyata di sini reptil juga bagus banyak. Nah, akhirnya saya juga belajar reptil, burung itu, dan akhirnya ya belajar semua sih. Seperti Untuk IG-nya apa Pak? Kalau boleh tahu nanti. MTH Munir titik animal care. Nanti coba dituliskan ya Pak, nanti biar bisa membantu teman-teman saya, subscriber saya yang misalnya ada problem dengan hewan peliharaannya, nanti bisa memberikan solusi ya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya, udah memberikan kesempatan kepada teman-teman subscriber saya untuk melihat, menyaksikan proses treatment kepada si Penta ini. Terima kasih ya Pak. Salam peternak Indonesia, semoga Indonesia semakin jaya di bidang peternakan, pertanian, karena itu tetap agro ya, tetap harus berkembang. Indonesia itu kaya akan itu, dan terutama untuk peternakannya. Seperti itu. Siap. Makasih Mas Dr. Munir.